Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Sebelum mulai videonya, alangkah baiknya untuk kalian like video ini, hitung-hitung uang parkir guys. Terima kasih dan selamat menonton. Di sini diceritakan di sisi yang kayak dia telah memperhatikan gerakan Kiang San. Bagaimanapun inti dari pertempuran ini adalah apakah Kiang Sang dapat maju ke Orde ke-9 tepat waktu. Pada saat ini merasakan aura dari sisi Kiang Sang yang sama-sama merasa bahwa sudah waktunya. Dia juga tidak bisa mengerti bagaimana Kiang Sang membutuhkan waktu begitu lama untuk menerobos ke Orde ke-9. Ketika Ouyang Li baru saja menerobos, dia telah berjaga di sampingnya dan itu tidak memakan waktu terlalu lama. Sebelum dia datang ke sini, Kiang Sang seharusnya sudah menyempurnakan build open event kualitas terbaik dan dia seharusnya memperbaikinya untuk waktu yang sangat lama. Sudah begitu lama sejak dia bergabung dengan medan perang, namun Kiang Sang belum berhasil menerobos. Dia hanya bisa menebak bahwa ini ada hubungannya dengan jatuhnya nilai Kiang Sang saat itu. Mungkin akan ada masalah tak terduga jika nilainya turun. Namun bagian yang paling sulit sudah berakhir selama dia bisa bertahan lebih lama lagi. Ketika Kiang Sang menerobos, ras manusia akan meluncurkan serangan balik. Kelahiran tertinggi Orde ke-9 pasti akan memecahkan kebuntuan ini, dan pada saat itu Monai dan Oyalot lainnya mungkin memiliki kesempatan untuk dibunuh. Di tengah pertempuran sengit, tawa dengan tiba-tiba terdengar. Yang terkejut dan mendongak untuk melihat Monai tersenyum tipis padanya. Senyum penuh arti menyebabkan jantung yang berdetak kencang saat dia secara naluriah merasa ada sesuatu yang salah. Dalam situasi seperti ini, apa yang ditertawakan orang ini? Dia dan Monai adalah rival lama, dan setelah bertarung selama bertahun-tahun dapat dikatakan bahwa mereka cukup memahami satu sama lain. Monai termasuk tipe orang yang merencanakan sebelum bertindak, dan dia juga dianggap sebagai anomali di klan tinta. Dalam konfrontasi dengannya, Yang pada dasarnya tidak akan menderita kerugian. Tetapi Yang tidak akan pernah meremehkannya karena ini. Pada saat ini Monai seharusnya tidak tertawa. Dia seharusnya memikirkan cara untuk menghancurkan area 8 arahnya. Tapi dia tersenyum. Senyum itu penuh dengan makna seolah-olah kemenangan ada di genggamannya, mengecek ketidaktahuannya. Perasaan krisis yang sama tiba-tiba memenuhi hatinya. Yang merasakan rasa khawatir yang luar biasa di dalam hatinya. Sesuatu telah diabaikan. Sesuatu yang tidak dia perhatikan, apalagi dia sudah merasa ada yang tidak beres. Monai mampu menahan area 8 arah untuk waktu yang lama, jadi mengapa dia tidak dengan cepat mengalahkan area 6 arah yang kiau? Sebelum dia muncul di medan perang ini, Yang Kiau dan yang lainnya telah menggunakan area 6 arah mereka untuk melawannya. Sebelumnya Yang mengira Monai takut dia akan terluka. Lagi pula cukup merepotkan bagi klan tinta untuk terluka, terutama ketika mereka berada di level Royal Road. Namun Monai adalah orang yang cerdas, jadi bagaimana dia bisa menunjukkan belas kasihan pada saat kritis seperti itu? Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa mengalahkan area 6 arah Yang Kiau akan memberi klan tinta kemenangan? Pada saat itu selama dia membayar harga tertentu, Yang Kiau dan yang lainnya pasti bukan lawannya. Apa yang membuatnya memilih untuk menghadapinya? Banyak pikiran melintas di benak Yang, kayak dia tahu pasti ada yang tidak beres. Tetapi dalam situasi ini dia tidak bisa terlalu memikirkannya. Bahkan jika kamu tersenyum padaku, itu tidak akan mengubah apapun. Yang berkata dengan dingin. Dia tidak tahu apa yang salah, jadi dia memutuskan untuk bertindak lebih dulu dan menangani perubahan apapun. Monai tertawa lagi saat dia menahan serangan sengit Yang sambil bertanya, Kiang San, apakah kamu akan menerobos? Seperti Yang dia juga memperhatikan gerakan di sisi Kiang Sang. Meskipun dia tidak tahu kapan Kiang Sang akan menerobos belenggunya, dia tidak dapat menyembunyikan gerakan di sini. Dia sama-sama bisa merasakan sesuatu. Yang merasa ada yang salah. Saat ini Monai masih dalam mood untuk berbicara dengannya tentang Kiang Sang, yang cukup aneh. Yang tetap diam, serangannya menjadi lebih kuat. Monai berkata, Yang kamu adalah lawan yang sangat baik. Apakah saya penguasa wilayah pesuruh Royal atau Royal Road? Saat ini kita semua sangat mengagumi kamu. Ras manusia semua sangat mengagumi kamu. Ras manusia bisa bertahan sampai sekarang tanpa dikalahkan adalah semua berkatmu. Jika bukan karena kerja keras kamu selama ribuan tahun, ras manusia akan lama dikalahkan. Saya Monai mengakui bahwa kamu adalah musuh terbesar kita. Tetapi sangat disayangkan bahwa kamu tidak memiliki kesempatan untuk menjadi Orde ke-9. Jika tidak, itu akan sangat memusingkan. Di tengah pertempuran saat ini, suara terdengar dan berbicara dengan bebas. Semua orang bingung, tidak tahu apa yang coba dilakukan Monai. Dalam situasi hidup dan mati seperti itu, mengapa dia memiliki waktu luang seperti itu?
Namun Monaya tidak peduli, seolah-olah dia akan melewatkan kesempatan ini untuk mengucapkan kata-kata ini jika dia tidak melakukannya sekarang. Menyebabkan dia merasa tidak nyaman. Dia memandang Yang dengan sedikit kasihan di matanya. Ada pepatah di antara ras manusia kamu bahwa kamu dilahirkan pada waktu yang salah. Karena kamu lahir di era, kamu harus menanggung belenggu dan dosa di era itu. Kevin Paradis memaksa kamu untuk menerobos ke orde kelima. Dan sekarang batas kamu adalah orde ke-8. Sekarang mereka harus bergantung pada kamu untuk menyelamatkan ras manusia. Apakah kamu tidak memiliki kebencian di hati kamu? Dari segala arah banyak master dari Kevin Paradis memiliki ekspresi bersalah di wilayah mereka. Omong-omong, tindakan Kevin Paradis saat itu memang tidak jujur. Meskipun hanya beberapa keluarga yang telah mengambil tindakan itu mewakili sudut pandang semua Kevin Paradis. Namun pada saat itu juga tidak terhindarkan. Setelah menderita kerugian sekali, Kevin Paradis tidak akan pernah membiarkan seorang kultivator yang tidak dikenal untuk langsung menerobos ke Open Heaven Orde ke-7 secara langsung. Apakah itu untuk alasan pribadi atau untuk opini publik? Perlu untuk menekan Yang. Bagaimanapun seorang kultivator Orde ke-7 memiliki kesempatan untuk mencapai Orde ke-9. Sementara Master Orde ke-9 dari Kevin Paradis semuanya berkumpul di Battlefield. Begitu Yang mencapai Orde ke-9, jika dia memiliki niat buruk, Kevin Paradis akan berada dalam masalah besar. Selama bertahun-tahun banyak orang juga berpikir bahwa jika mereka tidak menekan Yang saat itu dan membiarkan langsung menerobos ke Orde ke-7, dengan bakat dan keberuntungannya dia mungkin sudah mencapai Orde ke-9. Ini tidak diragukan lagi sangat membantu ras manusia. Namun sekarang setelah semuanya mencapai titik ini, tidak ada gunanya menyesali ketika Yang memilih untuk menerobos ke Orde Heaven ke-5 secara langsung. Masa depannya telah diputuskan. Yang dengan dingin mengendus menabur perselisihan. Pada titik ini, apa gunanya trik seperti itu bagiku? Monaya menghela nafas. Aku tidak mencoba untuk menabur perselisihan. Aku hanya mengajukan pertanyaan sederhana. Tapi sepertinya aku tidak salah menilaimu. Bahkan jika Kevin Paradis telah mengecewakanmu, kamu masih mau bekerja keras untuk mereka. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Selama bertahun-tahun aku telah mencoba mencari cara untuk membunuhmu. Sayangnya saya tidak pernah memiliki kesempatan yang baik untuk melakukannya. Siapa yang memintamu begitu pandai berlari? Kemampuan ruang benar-benar memusingkan. Pertempuran sebelumnya adalah kesempatan terbaik. Tetapi sayangnya itu dihancurkan oleh munculnya tunggu semesta. Jika bukan karena tunggu semesta tiba-tiba muncul, kamu mungkin tidak akan bertahan sampai hari ini. Yang akan mengeluarkan kening, apa gunanya mengatakan semua ini sekarang? Apa kau yakin bisa mau makanku sekarang? Apa yang salah? Ada yang sangat salah. Monaya tampaknya memiliki segalap di bawah kendalinya. Jadi dia pasti memiliki semacam skema di lengan bajunya, namun Yang tidak bisa terlalu memikirkannya dan tidak bisa melihat melalui pikirannya yang sebenarnya. Dia hanya bisa memikirkan cara untuk membujuk Monaya untuk mengatakan sesuatu sehingga dia bisa melihat pikiran melalui pikirannya. Namun Monaya tampaknya telah melihat melalui niat Yang dan tertawa kecil. Setelah merencanakan selama bertahun-tahun dan berkali-kali, tetapi ini adalah satu